terkecuali apabila bukan mengancam ini ya, apabila Pak Ali ini tidak bebas dengan peristiwa ini yang telah kita sampaikan, ini perlu pertanyaan besar terhadap majelis hakim. Pertanyaan besar, ada apa kan gitu. Bisa Abang ceritakan sedikit kronologisnya agar para sahabat detik ini mengerti, tahu skenario sebenarnya. Makanya di hotline kita korban jadi terdakwa kan gitu. Equality before of the law. Semua sama di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Detik TV Sumsel. Hari ini admin lagi bersama Bang Dian Burlian, Sarjana Hukum, Magister of Art, Hukum Tata Negara Korea Selatan, Bang ya. Nah, untuk lebih lanjut para sahabat, ini kan menyimak di platform media sosial Detik TV Sumsel, banyak yang bertanya apa kasus dari Pak Ali, yang tentu saja ini Bang Dian pengacaranya. Nah, untuk lebih lanjut Bang, bisa diceritakan terkait kasus Pak Ali ini, atau adakah kemungkinan bebas? Kasus Pak Ali ini kan sebenarnya bukan kita menangani dari awal ya. Kalau mungkin kita dari pelaporan polisi, mungkin nggak sampai ke pengadilan. Karena unsur-unsurnya kan tidak terpenuhi ya. Kasus Pak Ali ini perlu pemirsa ketahui bahwa kasusnya itu dituduh mengancam. Ya, dimana sebagaimana diatur di dalam pasal 335 ayat 1 pengancaman setelah keputusan MK kan itu. Jadi di situ bunyi pasalnya itu pada intinya pertama harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu dulu. Jadi setelah ada kekerasan, kalau tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan kan. Nah, sesudah itu dari ancaman kekerasan atau kekerasan itu ada 3 sebab. Setelah dia diancam, kemudian atau dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, tapi ada pengancaman di situ, bisa menyebabkan orang itu tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kau jangan keluar rumah. Kalau kau keluar rumah akan kupotong. Orang itu pasti nggak berani keluar rumah. Tapi kalau orang itu berani keluar rumah, nggak masuk dia. Tidak masuk unsur. Tidak masuk unsur. Tapi karena dia tidak berani, berarti masuk unsur. Nah, kedua, kalau tadi dia misalnya diancam supaya jangan melakukan sesuatu, yang ketiga, dia harus tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kalau tadi harus melakukan sesuatu, yang ini tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kau besok bekerja, kau kupotong. Sehingga dengan ancaman itu dia takut, besok tidak bekerja. Gitu. Jadi ada efeknya, Bang. Jadi ada efeknya dulu. Ada kekerasan, atau itu kan bisa ada kekerasan, bisa dengan ancaman saja. Karena kan ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan dengan ancaman kekerasan ini ada sebab, ada akibatnya. Bukan sekedar ngancam, kemudian ada kekerasan, terus dipidana, tidak juga. Harus ada sebab dulu. Akibat dari ancaman tadi, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan tadi, menyebabkan orang tidak melakukan sesuatu. Misalnya tadi dia mau kerja, tidak jadi kerja karena takut diancam. Kau kerja besok kau kubunuh. Jadi dia takut dibunuh, dia tidak kerja. Melapor, masuk. Nah, yang kedua, untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, ada orang lagi berkelahi nih. Ya. Bertiga empat berkelahi enak. Kebetulan dia berdua. Yang berkelahi ini 1 lawan 1. Tapi kita bertiga yang kalau kau bantu kawan kau kubunuh. Ya. Jadi dia membiarkan sesuatu terjadi. Ya keroyoklah daripada kita mati. Ketika dia melapor, masuk itu pengancaman gitu. Ini sebelum kita lanjut pembahasan untuk Pak Ali, yang saat ini dikatakan bahwa Pak Ali ini pria parubaya. Parubaya ya. Penjaga museum. Penjaga museum. Kurang pendengaran dan buta baca tulis. Iya, pendengaran kurang, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oke, baik. Sebelum para sahabat, sebelum dilanjut terkait pembahasan Pak Ali ini, kita izinkan Bang Dian untuk menyapa para sahabat Detik TV Sumsel untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kepada pemirsa Detik TV Sumsel ya, pengacara Wong Cilik ini Pak Dian Burlian dan tim mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan juga Pak Dian, saya juga mengucapkan bersama tim kami termasuk dari Detik TV Sumsel juga terima kasih atas support dan dukungannya terhadap perkara Pak Muhammad Ali ini yang dituduh mengancam oleh atasannya.
Bisa Abang ceritakan sedikit kronologisnya agar para sahabat detik ini mengerti tahu skenario sebenarnya Ya, Pak Ali ya. menurut Bisa. pengetahuan Bang Dian sendiri. Ya. Ini kita cerita ini bukan sekedar menurut saya, pengetahuan saya berdasarkan dakwaan jaksa ya. Ya, sesuai data Itu yang real, maksudnya. fakta itu yang kita Ya, baik. ungkapkan. Jadi Bapak Muhammad Ali ini penjaga malam maupun siang Ya. di museum, salah satu museum di Kota Lubuk Linggau. Ya. Nah, Pak Ali ini diberi tugas oleh, kalau nggak salah tuh oleh UPTD atau Ya. atasan dari museum ini kepada Pak Ali bahwa seluruh kunci Pak Ali lah yang ngurus. Nah, termasuk keamanan malam kan. Jadi mana yang nggak terkunci Pak Ali ngunciin, kunci dipegang Pak Ali. Nanti ada yang mau masuk kerja ambil, minta tolong Pak Ali untuk dibukain. Ataupun tidak minta tolong, mungkin setiap pagi Pak Ali bukain pintu gitu. Jadi ada atasannya Pak Ali ini yang bernama Ebit. Kita langsung sebut namanya. Ya. Dia juga di dalam perkara ini ya sebagai korban. Kunci itu kalau nggak salah itu dipegang sama Ebit. Jadi Pak Ali ini minta kunci tadi. Pak, mana kunci? Itu kan saya yang pegang. Jadi ya mungkin di situ dibilang sama Pak Debi ya kunci mungkin sama saya atau kunci nggak tahu atau gimana, sehingga karena pendidikannya kurang Pak Ali ini agak ngotot gitu kan kepada Pak Ebit ini. Begitu ngotot mungkin emosi lah Pak Ebit. Emosi dicengkramkan leher baju ini oleh Pak Ebit tadi. Oleh Pak Ebit. Jadi dicengkram leher baju ini mau dipukul Si Pak Ali. Pak Ali ini. Oke, baik. Karena orang bodoh, ya dia meronta, lepas, dia bilang aku nggak terima. Kau mau mukul aku, pokoknya aku nggak terima. Awas kau. Dia berlari ke arah perpustakaan. Jadi dari ruang dia ke perpustakaan dulu, kira-kira 20 meter, baru ke belakang, baru ke rumahnya. Nah, jadi mungkin ya. Kalau di dalam kita cerita di dalam dakwaan dulu ya. Jadi menurut dakwaan itu, jadi Pak Alinya ke belakang. Ke belakang kemana rumah penjaga museum itu di belakang, di pojok sekali. Datang ke sana Pak Ali sambil marah-marah, biasa namanya orang kita mohon maaf ini minta ampun juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa, orang yang agak bodoh, jadi dia nggak ini pokoknya ngomong ngoceh aja, aku nggak terima, pokoknya awas kau. Jadi kata istrinya, ada apa Pak? Pak, saya mau dipukul sama si Ebit, pokoknya saya nggak terima, mana pisau? Ambillah pisau, berebut-rebutlah dia sama istrinya. Anaknya di kamar keluar, ada apa Ma? Begitu kan. Oh ini Bapak kok. Akhirnya dia, Pak Ali tetap berlari keluar bawa pisau, terus si anaknya ngikutin, istrinya juga ngikutin. Jadi sampai di suatu titik, ketemulah sama Pak Ebit. Ini cerita dakwaan dulu ya. Ketemulah sama Pak Ebit, disitulah sempat Pak Ali mengancam. Menurut si berdasarkan dakwaan ya, berdasarkan dakwaan. Jadi diancam, tapi karena banyak orang dipegang lah Pak Ali. Pak Ebit lari, kan gitu. Nah, kita nantilah yang bahas versi yang sebenarnya. Kita versi dakwaan saja. Di sini jadi Pak Ebit tadi setelah diancam tadi dia langsung membuat laporan ke Polres. Nah, habis buat laporan dia masuk lagi seperti biasa. Masuk kerja. Pak Ali juga, ya namanya orang muda ya sudah, mungkin nganggap itu sudah ya sudah gitu kan, ya ngamuk sebentar habis itu udah. Jadi hasilnya berproses lah. Nah, kita sekarang kan lihat ini tadi kronologisnya ya. Jadi kita lihat sekarang secara hukum, adakah di manakah kesalahan Pak Ali ini kan? Kalau menurut dakwaan tadi, ya Pak Ali juga sedikit bersalah. Namun di dalam perkara pidana tidak ada sedikit salah, tidak ada sedikit benar. Dia kan benar atau salah kan gitu. Nah, kesalahan Pak Ali ini dia kan bawa pisau. Ya, tapi belum sampai. Nah, kalau di dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut ini cuma pasal tunggal, berarti yakin sekali jaksa ini bahwa Pak Ali ini melakukan pengancaman. Nah, sementara dia tidak meneliti unsur dari pasal 335 ayat 1 ini setelah putusan MK ya, bukan 335 ayat dulu, karena ada beberapa dipangkas juga kan, seperti perbuatan tidak menyenangkan kan. Tapi kalau masih pakai yang lama belum putusan MK bisa, karena perbuatan tidak menyenangkan gitu. Tapi kalau udah diubah ini lain dia. Jadi dia itu harus ada unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, di situ oke lah, sudah ada lah, katakan menggunakan kekerasan dengan ancaman kekerasan tadi ada. Kalau menggunakan mungkin Pak Ali belum, tapi mengancam oke. Tapi akibat dari ancamannya ada nggak terhadap
Ebit tadi atau korban tadi, ada nggak akibatnya? Akibatnya tadi 3, harus melakukan. Nah sekarang kan Pak Ali minta kunci. Misalnya kalau dia ngancam, kau nak ngasih kunci atau tidak? Kan tidak seperti itu. Dan kunci juga tidak dikasih sama Pak Ali. Berarti kan tidak efek pengancamannya. Tidak ada efek. Tidak ada. Yang kedua, harus tadi harus melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu. Contohnya, Ebit kemana? Ke Polres pun bebas. Ya kan? Membiarkan. Apa? Nggak ada semua. Jadi unsurnya belum masuk. Nah mungkin nggak tahu juga kita, yang jelasnya kalau kita dari awal ini mendampingi Pak Ali, ya nggak masuk. Karena sudah kita mentahkan di Polres. Begitu dia menetapkan tersangka, kita gugat pra peradilan. Karena untuk menetapkan orang tersangka itu minimal 2 alat bukti. Plus 1 barang bukti. Nah cuman Pak Ali ini kalau masalah barang bukti ada. Ya pisaunya ada, ya pisau ada. Nah kemudian saksi ada. Tapi saksi ini artinya bisa saja berbohong kan itu, makanya kita uji di pengadilan. Nah saat di pengadilan karena kita bukan mendampingi yang awal ya, jadi kita setelah kita tonton, nah ini orang benar kok jadi, mestinya kan Pak Ali yang lapor, dia dicekek, dipukul, mau dipukul ya, mestinya kan Pak Ali lah. Makanya di hotline kita korban jadi terdakwa kan gitu. Nah, jadi sudah kita lakukan pendekatan secara kepastian hukum tadi, nggak masuk unsur. Nah sekarang kita lihat versi yang sebenarnya terjadi. Karena kita kan sudah pernah juga ya ada video ya sebelumnya itu kita cek TKP langsung, kita jejerkan orang. Jadi kejadian itu seperti yang tadi didakwakan jaksa, Pak Ali datang ke ruangannya Pak Ebit minta kunci, mungkin bersetegang sehingga emosi lah Pak Ebit ini, dicengkramkan leher bajunya mau dipukul, Pak Ali nggak terima, ya Pak Ali nggak terima, lari ke belakang ambil pisau, ributlah sama istri dan anaknya. Nah Pak Ebit ini begitu ngelihat rame. Ya, mungkin ada rasa takut manusiawi juga dia. Supaya jangan terjadi ini melebar, dia ngelapor duluan karena dia pintar. Oh, untuk nakini saya lapor duluan nih, pengancaman. Kan begitu. Mungkin dia sempat ngintip, wah memang Pak Ali bawa pisau mungkin ya. Larilah dia. Namun Pak Ali bawa pisau itu tidak pernah ketemu sama Pak Ebit. Jadi sebelum sampai ke Pak Ebit ini, ke korban ini sudah di stop oleh Bu Reska, oleh Pak Nathan, oleh Berlian. Dan anaknya berdua. Jadi mentoklah di belakang perpustakaan Pak Ali. Jadi tidak pernah ketemu Pak Ebit, gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi bukan mengajari Pak Bu Jaksa, dakwaannya dibuat alternatif, bisa saja misalnya Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 52 tentang sajam, kena. Karena ada sajamnya. Nah kalau pengancam itu saya yakin sekali. Nah mudah-mudahan peluang kebebasan Pak Ali ini besar. Bisa bebas ini. Kalau pendapat saya ya secara hukum, baik dari segi pendekatan kepastian hukum, pasalnya nggak masuk unsur, kemudian dari keadilan hukum. Nah keadilan hukum kita ya, logika kita main. Ya. Sekarang seorang penjaga, ya penjaga nih, dengan seorang ASN di kantor, berani nggak kira-kira dia melawan, ngancam? Nggak berani. Yakin nggak berani, kecuali dia disakitin dulu, gitu kan? Satu. Yang kedua, kita lihat dulu, Pak Ali ini kan orang bodoh. Ya. Dia sudah tahu, namanya sudah lama bekerja di situ. Kalau Pak Muhammad Ali ini datang ke kantornya marah-marah minta kunci, diketawain aja. Aduh Pak Ali, sabar Pak Ali, jangan bukan. Karena dia pintar, ya kan? Nggak mungkin masuk, nggak mungkin terjadi. Berarti kan ada provokasi dari pihak Ebit kepada Pak Ali. Nah artinya, kemudian kita lihat juga pendekatan sosial. Pak Ali ini orang susah. Sudah tuh penjaga malam. Ya. Secara kita menghukum orang itu untuk efek jerah. Apa yang dilakukan Pak Ali mau di efek jerahkan? Kalau dia mencuri supaya dia jangan mencuri lagi. Nah sementara kalau dia mengancam supaya jangan mengancam lagi, dia kan nggak mengancam. Nah artinya sebagaimana asas hukum pidana ya, yang terkenal di seluruh dunia ini, in viero pro reo. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada mungkin 1 orang yang tidak bersalah. Nah, ini mudah-mudahan hakim melakukan pendekatan kedua-duanya. Boleh, silakan. Saya rasa pendekatan kedua-duanya baik kepastian hukum maupun keadilan hukum, Pak Ali tetap bebas. Terkecuali apabila bukan mengancam ini ya. Apabila Pak Ali ini tidak bebas dengan peristiwa ini yang telah kita sampaikan, ini perlu pertanyaan besar terhadap majelis hakim. Pertanyaan besar, ada apa kan gitu.
Nah, di sini juga kemarin kita, karena dalam menjatuhkan hukuman itu kan banyak faktor yang dipertimbangkan hakim. Salah satunya fakta di persidangan dan keyakinannya kan begini. Nah, kemarin tuh karena saya nilai waktu kita belum menjadi penasihat hukumnya Pak Ali. Jadi kita kan nonton dulu nih Pak Ali. Mungkin kita lihat, ini benar orangnya. Jadi setiap saksi itu diarahkan supaya ada pengancaman dulu, baru dihentikan. Jadi seolah-olah dua peristiwa. Pak Ali ngancam dulu, sudah tuh Pak Ebit lari, baru ketemu Pak Nathan dan Bu Ekang. Jadi ada persepsi. Nah, saya mencoba mengubah persepsi ini supaya satu peristiwa terjadi. Saya sudah mengajukan secara resmi kepada majelis hakim supaya cek TKP, sidang di TKP. Jadi Pak Ali di mana, ini semacam rekonstruksi kalau di kepolisian ya. Nah, dalam hal ini polisi tidak melakukan rekonstruksi ini. Dari awal tidak pernah dilakukan. Tidak pernah. Dan itu ditanya di persidangan, tidak ada. Ini menarik, Bang. Iya. Izin, Bang ya. Yang menarik, Pak Ali ini kan sepengetahuan Bang Dian ya. Iya. Dari informasi dari pihak keluarganya bahwa buta baca tulis dan sedikit tuli. Betul. Jadi terkait persoalan BAP ini kita putar ke belakang. Iya, betul. Itu bisa diceritakan. Jadi BAP ini ya, menurut Pak Ali langsung mengakui dia tidak pernah ditanya, dibuat aja BAP-nya, terus polisi penyidiknya ngomong, ini Pak Ali yang bercerita nih. Pak Ali yang bercerita. Bercerita ke kita. Saya Pak nggak pernah ditanyain, adalah ditanyain ini diketik, nggak pernah disuruh baca, suruh tanda tangan. Dia bilang nanti kau turut omongan polisi ya kalau mau bebas. Nah, jadi si bodoh ini ya ikut aja. Nah, waktu pertama-tama kita tanyakan, nggak bisa Pak, saya harus ikut omongan polisi. Berarti dia sudah didoktorin nih. Tentang kebenarannya, Allahu alam. Kita cek. Tapi saya yakin Pak Ali ini nggak bohong, orangnya lurus-lurus saja. Jadi dari awal Pak Ali ini waktu di BAP tidak ada pendampingan? Tidak ada, karena menurut majelis hakim, kenapa tidak didampingi? Tidak memenuhi unsur pasal 56 KUHP. Artinya ancaman di atas 5 tahun. Tapi gimana itu? Sedangkan Pak Ali kan ancaman 1 tahun. Yang tidak bisa baca ini gimana? Nah, itu kan ada hak-hak. Di dalam KUHP itu kan ada hak-hak, kalau tidak salah pasal 53 dan turunannya. Di situ salah satu haknya itu apabila orang tuli kan harus dipanggil untuk menjelaskan. Dan paling kelak itu, apabila orang tidak bisa baca itu, si polisinya, Pak, ini sudah selesai BAP Bapak, saya baca ya. Jadi si penyidik dulu baca, benar nggak Pak seperti itu? Nggak benar, baru tanda tangan. Lah orang yang tanya cuma nama apa ini aja, nggak ditanya kapan kejadian di mana, enggak. Nah, di situ kesalahan ya menurut kita, diduga ini ada kehilapan dari pihak penyidik. Ini keterangan kita dapat dari Pak Ali dan juga termasuk saksi-saksi juga gitu. Jadi saksi-saksi yang meringankan juga tidak dimasukkan. Nah, jadi kita nggak tahu lah itu dosanya mereka tanggung. Artinya ada pertanggungjawaban terhadap manusia dan Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Cuma sekarang tugas kita ini kita nggak koreksi ke belakang. Bagaimana kita bisa membebaskan Muhammad Ali ini karena dia benar. Mudah-mudahan majelis hakim bisa mengabulkan bebas murni. Setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan. Karena bebas dengan lepas dari segala tuntutan beda. Baik. Pernah di pendekatan secara hukum, pernah untuk melakukan perdamaian, pernah nggak Bang? Nah, ini sudah pernah, bahkan beberapa kali. Pak Ali ini baik sama Bu Rizka ya, selaku kepala museum, mencoba pendekatan persuasif pada Pak Debi atau korban ya, Pak Ebit ya, Pak Ebit, dari saya koreksi Pak Ebit atau korban, tapi korban tidak mau. Videonya ada, buktinya akan kita ajukan. Ada. Kemudian kepala museum juga pernah menyampaikan kepada pihak kepolisian, tapi juga ditolak untuk melakukan perdamaian. Oke, baik. Jadi udah muter-muter Bang. Terima kasih banyak waktunya. Jadi sebenarnya dari hati nurani Bang Dian Burlian, apa yang Bang Dian harapkan dari kasus Pak Ali ini? Kalau harapan kita kan cuma satu saja. Karena kan kita melihat ya, orang miskin ini kan tidak selalu butuh uang. Yang kita pandang anggap, wah ini orang miskin kasih uang selesai. Atau orang miskin ini hanya uang aja yang ada. Enggak, dia juga butuh keadilan. Di mana dengan keadilan dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, kemudian dia juga bisa mendatangkan uang dengan sendiri. Kalau sudah adil, kuncinya itu adil. Ketika orang miskin ini mendapatkan keadilan, bisa sejahtera. Jadi harapan saya ini kan, saya cuma pengen melihat Pak Ali itu tersenyum dengan kebenarannya. Artinya mudah-mudahan majelis hakim melihat video kita ini dan membaca fakta itu yang sebenarnya,
tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita harap Majelis Hakim memutuskan perkara ini bebas murni atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Nah, lepas dari segala tuntutan, sedikit saya jelaskan. Kalau bebas murni kan dia tidak terbukti tidak bersalah ya. Nanti lepas semua. Kalau dia lepas dari tuntutan, mungkin ada tadi kesalahan, tapi bukan pidana. Belum masuk unsur begitu. Tidak masuk unsur. Tidak masuk unsur. Baik bersahabat Detik TV Sumsel dimanapun kalian berada, saya admin mengucapkan terima kasih banyak Bang Dian Burlian atas waktunya untuk menjabarkan terkait informasi terbaru polemik terkait kasus Pak Ali. Ya. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Pria parubaya yang sudah berapa umur Pak Ali sekarang, Pak? Enggak salah. 72 atau 71 begitulah. Ya, berumur 70-an Bang ya. 70-an. Penjaga Museum Sukos yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sekarang saat ini Pak Ali di penjara, ya, masih mendekam di penjara, dan kita mohon doa atas supportnya untuk Pak Ali dan keluarga. Saat ini Bang Dian Burlian lagi berusaha memperjuangkan keadilan untuk Pak Ali berdasarkan fakta-fakta yang Bang Dian cerita tadi. Nah, untuk lebih lanjut para sahabat Detik, mungkin kita izin undur diri Bang ya. Ya. Dari Kota Lubuk Linggau, 14 April 2024. Saya Horil Ardian dan Bang Dian Burlian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.